berjauhan. Alam semangat berikan kejebak Tuhan yang ajaib, ajaib Tuhan. Aku bayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita terus memuji Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku.
Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Saat silih berganti, kita sebagai umat Tuhan jangan terfokus hanya pada masa ini, namun hikmatnya aja. Percayakan semua kepada Tuhan, andalkan satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib. Dengan pujian ini sama-sama satukan hati percaya iman. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya.
hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Kau Yesus yang Kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah kami Tuhan. Walaupun kami jalani ini dalam keterbatasan, tetapi kami yakin penyertaan-Mu ada bagi kami. Kau selalu menudungi dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, sebentar ketika firman-Mu akan disampaikan, Kau curahkan roh hikmat, pengertian dan wahyu. Tuntun kami untuk memahami setiap perkataan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersama kita ketemu lagi dalam ibadah online GBI Pahlawan. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Dalam Kendali Allah. Dalam Kendali Allah. Jemaat, mari sama-sama kita buka dari Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai ayat 19. Saya akan bacakan, jemaat bisa simak sama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita akan bahas satu persatu tentang teks yang luar biasa ini. Tentu saja teks ini sudah cukup terkenal dan seluruh jemaat sudah mengerti atau pernah mengerti, pernah membaca teks ini. Penulis dari kitab Habakuk ini tentu saja adalah Nabi Habakuk yang dia termasuk nabi-nabi kecil pada zamannya. Dia hidup di zaman yang sama dengan Sefanya, dengan Nahum, dan melayani pada masa pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda yang saat itu terkenal sangat lalim. Ya. Nah, pada masa itu Babel menyerang sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Babel menyerang sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Itu latar belakang dari kitab Habakuk ini ditulis. Kita harus paham bahwa kitab Habakuk ini sangat menarik sekali karena di dalam kitab ini berisi percakapan, tanya jawab antara Allah dengan nabi ini. Bisa kalau Bapak Ibu perhatikan
pasal yang pertama, yaitu Habakuk sedang kurang lebih mengeluh kepada Tuhannya. Perhatikan di pasal pertama ayat kedua. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Yang tadi saya katakan, raja yang dia layani adalah raja yang lalim. Tapi kemudian Tuhan menjawab, ya, di ayatnya yang ke-6. Ini Allah yang menjawab, sebab sesungguhnya akulah yang akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu. Nah, ternyata jawaban dari Allah itu tidak menyenangkan hati Habakuk. Ya, mungkin Habakuk berharap, oh Tuhan akan menghukum raja yang dia layani atau menghukum orang-orang fasik di dalam negeri itu. Tetapi faktanya Allah berkata, aku nggak akan lakukan itu. Aku akan perintahkan bangsa yang lebih kejam, yang lebih jahat untuk menghukum bangsa Yehuda. Itu menjadi kekecewaan bagi Habakuk. Di ayat 12 di sini ini bisa kita lihat kekecewaan dari Habakuk seperti apa. Ayat 12 ditulis, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus tidak akan mati kami. Tapi jawaban Tuhan tidak merubah yang menjadi keputusannya. Dia tetap mengirimkan bangsa Babel untuk menghukum bangsa Yehuda. Di dalam hatinya penuh pertanyaan, di dalam hati Habakuk penuh dengan kekecewaan. Tetapi menarik di sini, di teks-teks yang barusan kita baca, imannya bangkit lagi. Imannya pulih lagi. Dan dia katakan di ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Konteks dari ayat ini sebetulnya berbeda sekali dengan apa yang kita alami sekarang, Bapak Ibu. Konteks dari teks yang barusan kita baca adalah penghukuman dari Tuhan. Ya, ini adalah penghukuman dari Tuhan. Tetapi apa yang kita baca ini bisa kita ambil sekarang. Bagaimanapun juga bisa kita ambil. Karena apa? Karena tidak mudah untuk Habakuk mengatakan, aku tetap akan bersorak-sorai. Apa yang akan dia alami? Kenapa bisa begitu? Ketika bangsa Babel datang, bangsa Babel ini adalah bangsa yang mengalahkan Asyur, Bapak Ibu. Asyur adalah bangsa yang menghancurkan Israel, kerajaan utara. Tetapi Babel adalah bangsa yang mengalahkan Asyur. Betapa kuatnya bangsa ini, betapa kejamnya, kekejamannya sangat terkenal saat itu. Dan ketika orang berkata Babel, semua orang gemetar. Dan Tuhan berkata, aku tetap akan mendatangkan mereka untuk menghukum bangsa Yehuda. Dan ketika bangsa Babel datang, secara otomatis Habakuk pasti akan paham sekali bahwa ketika bangsa itu datang akan membawa kehancuran yang dahsyat bagi bangsa Yehuda. Sehingga di sini dikatakan pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Itu adalah hasil ketika bangsa ini datang menyerang. Tetapi yang menarik di sini, perhatikan di ayat yang 16b, kata-kata di atas
ayat 17 Bapak Ibu. Habakuk berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergelomboran menyerang kami. Di situ dikatakan dengan tenang aku akan menanti itu. Tidak mudah Bapak Ibu untuk bisa berkata seperti itu. Ada kehancuran yang mendekat, ada penderitaan yang sebentar lagi datang. Penyerangan belum datang, tetapi Habakuk mengerti bahwa itu akan datang. Akan ada penyerangan, akan ada kehancuran. Tetapi Habakuk bisa berkata, dengan tenang akan kunantikan kesusahan itu, hari kesusahan itu. Kenapa orang bisa memiliki hati yang seperti ini? Menarik sekali, karena di ayat 17 yang Habakuk katakan hanya begini. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dalam kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tetapi menarik, tidak dikatakan begini, sekalipun kebinasaan akan datang kepada kami. Menariknya apa Pak? Habakuk mengerti bahwa dalam sebuah penderitaan sekalipun ada kasih Tuhan menyertai kita. Ada kasih Tuhan menyertai Habakuk, ada kasih Tuhan menyertai bangsa Yehuda. Dan ketika kita saat-saat ini sedang mengalami, Pak, pada saat itu ketika dikatakan pohon anggur tidak berbuah, ini membicarakan tentang kondisi ekonomi, ini membicarakan tentang kondisi keuangan zaman itu, ya. Di saat-saat ini kita juga mungkin mengalami hal yang sama. Pak, tokoku sepi, Pak. Pak, keuanganku bermasalah, Pak. Pak, ada bencana COVID ini menghancurkan segala sesuatu, Pak. Ya, saya setuju. Tapi perhatikan teks ini, Habakuk tidak meneruskan dengan kata-kata, walaupun kami binasa. Karena imannya berkata bahwa kebinasaan tidak ada pada kami. Ya. Apapun penderitaan kami, ada Tuhan di dalam situ. Ada kasih Tuhan yang menyertai di dalam situ Bapak Ibu. Apapun yang kita alami, yang kita jalani, kita ini anak-anak Tuhan, tetap ada kasih Tuhan di dalamnya. Ya. Ketika saya mengajarkan anak saya bersepeda, pertama kali, saya tidak akan berkata begini, Jo, kamu bersepeda sendiri sana. Udah ini ada sepedanya, kamu belajar naik sepeda dan kamu kelilingi komplek ini. Enggak, saya enggak lakukan itu. Saya dampingi dia. Beberapa kali dia jatuh, dia harus mengalami itu. Ya, dia harus alami itu. Tetapi saya berada di samping anak saya. Ketika kita harus mengalami hal yang sama, walaupun konteksnya berbeda, kita harus mengalami persoalan yang sama. Yang kita alami sekarang ini tidak mudah Bapak Ibu. Kita sedang dilanda kekhawatiran. Tetapi kita harus memiliki hati seperti Habakuk Bapak Ibu. Apapun yang kita jalani, kita harus paham bahwa dalam perjalanan hidup kita, baik senang maupun susah, ada kasih Yesus di dalam perjalanan kita. Habakuk paham itu. Sehingga dia hanya membatasi sampai tidak ada lembu sapi dalam kandang. Titik. Habakuk paham ketika bangsa ini masuk, ia akan menghancurkan segala sesuatu. Mereka akan merampas segala sesuatu. Tetapi kami tidak akan binasa. Itu yang pertama yang
bisa kita ambil dari teks ini. Yang kedua apa? Kenapa Habakuk bisa mengatakan bahwa namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan? Bagaimana dia bisa tenang? Bagaimana dia bisa damai? Ya. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari teks ini adalah dia melihat Allah yang besar, melebihi besarnya masalah ini. Dia melihat bangsa Babel memang besar, bangsa Babel memang kejam. Dia bangsa yang mengalahkan Asyur. Ini bangsa yang gak main-main. Tetapi dia mulai melihat bahwa Allahnya jauh lebih besar. Bapak Ibu bisa lihat di pasalnya yang ketiga, ayat yang ketiga. Bisa baca di situ. Dikatakan di sini, keagungannya menutupi segenap langit. Dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat 6, ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Ya, bangsa Babel memang besar. Tetapi aku punya Allah yang lebih besar. Dan dia menyertai aku. Itu intinya. Ya, luar biasa. Ketika Bapak Ibu melihat persoalan di depan Bapak Ibu besar, Bapak Ibu harus melihat bahwa Bapak Ibu punya Allah yang lebih besar. Punya Allah yang lebih dahsyat. Dan tentu saja Allah kita, Allah yang menyertai kita. Dua hal yang bisa kita pelajari. Dan luar biasa lagi, Habakuk tutup dengan ayat yang ke-19. Dia katakan begini, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saat itu, bukan hanya saat itu, mari kita bayangkan sama-sama hewan rusa Bapak Ibu. Hewan rusa itu kuatnya apa sih? Kekuatan dari rusa itu apa sih? Sama sekali nggak ada. Tetapi di luar sana banyak hal-hal yang mengerikan, banyak hal-hal yang tidak bisa kita pahami, banyak hewan yang lebih buas di sana. Habakuk membayangkan hal ini. Tuhan Allah kami itu seperti rusa. Ada hewan yang lebih buas di luar sana. Dan saat itu ketika rusa sedang dalam ancaman hewan buas, dia akan gunakan karena tubuhnya nggak terlalu besar, dia akan gunakan kakinya itu untuk lari sebetulnya. Larinya kemana? Ke gunung batu. Jadi mereka nggak akan lari ke padang rumput luas, nggak akan. Mereka akan dikejar dan ditangkap oleh hewan buas. Tetapi mereka akan mencoba menyelinap ke gunung-gunung batu dan berlindung di situ. Jadi apa yang Koh Yusak mau sampaikan di sini? Sekuat apa kita? Jangan pernah menganggap diri kita itu kuat. Kita itu seperti hanya seekor rusa yang sebetulnya tidak punya kekuatan apa-apa Bapak Ibu. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi apa yang membuat kita kuat adalah ketika kita ini berlindung di gunung batu. Kita menggunakan kelemahan kita. Kita menyadari, lebih tepatnya menyadari dan mencari gunung batu untuk tempat kita berlindung. Itu luar biasa. Ketika Habakuk memahami bahwa kehidupannya adalah kehidupan bangsanya dan dia adalah yang seperti ini Bapak Ibu. Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan menolong. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau masih menggunakan kekuatan kita? Yang harus kita pahami adalah di dalam kondisi yang terburuk sekalipun ada Tuhan di situ Bapak Ibu. Ada Tuhan menolong kita. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang kuat. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Untuk hari ini Tuhan, biarlah kami mengerti lebih lanjut bahwa Engkau Allah yang besar. Ampuni setiap kekhawatiran kami. Kami mau Tuhan menjadikan Kau gunung batu. Kami ini hanyalah manusia yang lemah. Kenapa kami menang? Karena kami punya Engkau Bapa. Kami Kau tudungi, kami Kau jagai Bapa. Karena kami biji mata-Mu. Dan yang harus kami percaya, segala sesuatu yang kami jalani dalam hidup ini Tuhan, walaupun Engkau kadang gak terlihat Tuhan, kami merasa Engkau meninggalkan kami Tuhan. Tetapi kami percaya, kami hari ini mau percaya bahwa segala sesuatu yang kami jalani masih dalam kendali-Mu Tuhan. Sebesar apapun masalah itu, Engkau masih mengendalikan hidup kami. Engkau masih mengendalikan jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita akan terima doa berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.